Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5566, Naga Api Inti Bumi. Jauh di dalam magma, tiba-tiba, cahaya keemasan muncul. Lin Bai, Bai Yifei, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya dengan waspada menatap cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan bersinar terang di tengah magma merah tua. Lin Bai memperhatikan bahwa di dalam cahaya keemasan itu, tampak seperti benang merah darah. Seperti meridian, detik berikutnya, sebuah pupil vertikal tiba-tiba muncul di dalam cahaya keemasan, menatap Lin Bai dan yang lainnya. Itu sebenarnya sebuah mata. Saat ditatap oleh pupil vertikal keemasan ini, Lin Bai dan yang lainnya tanpa sadar merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Beberapa pendekar bela diri yang lebih penakut bahkan berteriak ketakutan. Benda apa ini? Sebenarnya apa ini? Kelompok itu tercengang, gemuruh. Saat itu juga, dunia magma ini mulai bergejolak hebat. Pupil vertikal itu perlahan naik, dan magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras di depan Lin Bai dan yang lainnya. Pada saat ini, dari magma, kepala ular, sebesar gunung, tiba-tiba muncul. Gelombang kekuatan di alam buah Dao Tai menyebar ke seluruh dunia magma. Itu spesies buas, naga api inti bumi. Seru Qin Yao. Dia melihat kepala ular raksasa berdiri di dunia magma dan mengenali asal-usulnya dari penampilannya yang ganas. Binatang buas purba, spesies buas. Naga api inti bumi. Seru Bai Yifei, legenda itu benar. Benar-benar ada binatang buas purba di sarang naga hitam. Kupikir hal seperti itu hanya bisa ditemukan di tempat berburu Kaisar Chu. Qin Yao berkata dengan gugup, naga api inti bumi ini sudah memiliki kekuatan alam buah Dao Tai, kita jelas bukan tandingannya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Lin Bai. Qin Yao buru-buru menatap Lin Bai, meminta pendapatnya. Sebelum berangkat, Pan King telah mengatakan bahwa semua pendekar alam Dewa Dao harus mematuhi perintah Lin Bai. Sekarang, tanpa perintah Lin Bai, mereka tidak berani bertindak gegabah. Serang, Lin Bai menggertakkan giginya, dan 4 pedang terbang secara bersamaan menebas ke arah naga api inti bumi. Gemuruh, letusan bergejolak datang dari dunia magma. Di dalam sarang naga hitam, gunung berapi yang tidak aktif mulai bergemuruh, menyemburkan magma. Setelah 4 pedang terbang melesat, Lin Bai segera maju. Bai Yifei, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Naga api inti bumi mengamuk, tubuhnya yang besar bergejolak di dalam magma, meraung dengan kekuatan sonik yang mengerikan yang menyebabkan semua orang berdarah dari 7 lubang tubuh mereka. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat menyapu. Naga api inti bumi mengayunkan ekornya, menghantam Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai dan yang lainnya menghindar, tetapi beberapa murid Sekte Tianshui tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena ekornya, tubuh mereka langsung hancur dan jiwa mereka binasa. Hanya dengan berbalik, naga api inti bumi dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatannya. Saat naga api inti bumi bergejolak, ia membuka mulutnya yang merah darah dan memuntahkan pilar api, melesat lurus ke arah Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur sementara. Itu menghalangi jalan kita sama sekali tidak bisa melewatinya. Qiao Mo buru-buru berkata kepada Lin Bai. Lin Bai berada dalam dilema. Mereka sudah sampai sejauh ini, apakah mereka benar-benar akan berbalik? Dia diam-diam menghitung waktu dalam pikirannya, hampir 1 jam telah berlalu. Keributan di Laut Hitam telah diketahui oleh barisan depan gerbang langit dan bumi, dan mereka bergegas untuk membantu. Jika Lin Bai dan yang lainnya mundur sekarang, itu sama saja dengan rencana gagal. Bai Yifei menggertakkan giginya dan berkata, Putra suci Lin Bai, aku akan memancingnya pergi. Kalian semua cepat pergi ke bawah tanah untuk menemukan basis pasokan gerbang langit dan bumi. Kalian harus menghancurkannya. Setelah mengatakan itu, Bai Yifei tidak menunggu jawaban Lin Bai dan meninju naga api inti bumi dengan keras. Boom! Suara keras terdengar. Naga api inti bumi meraung kesakitan. Raungan. Naga api inti bumi meraung berulang kali, menatap Bai Yifei dengan marah, dan menyerbu ke arahnya. Melihat ini, Bai Yifei mengangguk dan berlari, bergegas menuju bagian luar gunung berapi. Bai Yifei, jangan gegabah. Lin Bai baru saja memperingatkan Bai Yifei untuk tidak gegabah ketika dia melihat Bai Yifei memancing naga api inti bumi menjauh dari gunung berapi. Naga api inti bumi ini luar biasa, memiliki kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai. Meskipun Bai Yifei tidak lemah, dia hanya berada di alam Dewa Dao, bagaimana mungkin dia bisa menandingi naga api inti bumi? Dia telah mengambil inisiatif untuk memancing naga api inti bumi menjauh, jelas dengan keinginan untuk mati. Aku tidak pernah menyangka kakak senior Bai Yifei memiliki keberanian seperti itu. Aku benar-benar salah paham padanya sebelumnya. Kupikir dia dan Li Yuanzong sama saja.
Tatapan Qin Yao sedikit terkejut, dan dia tiba-tiba merasa sedikit hormat kepada kakak senior Bai Yifei ini. Kemudian, Qin Yao berkata kepada Lin Bai, sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Keadaan sudah sampai seperti ini, kita hanya bisa terus maju. Wajah Lin Bai menunjukkan kemarahan saat ia bergegas menuju bawah tanah. Sosok mereka dengan cepat melintasi dunia magma ini. Seperti yang dikatakan Lin Bai, memang ada susunan sihir di bawah dunia magma. Tanpa berkata apa-apa, Lin Bai menggunakan teknik dao penyerap langit untuk memecahkan segel, langsung menghancurkan susunan tersebut. Memasuki susunan itu, Lin Bai dan yang lainnya tampak telah melintasi satu ruang dan tiba di ruang lain. Lin Bai dan yang lainnya mendongak. Ini adalah dunia bawah tanah yang luas. Di tengah-tengah dunia itu berdiri sebuah istana yang megah. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, area penyimpanan sumber daya gerbang langit dan bumi ada di istana itu. Ayo pergi. Lin Bai memimpin kelompok itu, terus terbang maju. Tetapi setelah hanya beberapa langkah, dunia bawah tanah ini tiba-tiba bergetar. Lantai di bawah kaki mereka terlepas dan retak. Kemudian, di hadapan Lin Bai dan para pengikutnya, 99 boneka, masing-masing setinggi sekitar 100 meter dan memegang pedang raksasa, muncul dari tanah. Setiap boneka memiliki sepotong besar giok abadi di dadanya sebagai sumber kekuatan. Merasakan kehadiran para penyusup, mereka segera mengacungkan pedang raksasa mereka dan menyerbu ke arah Lin Bai dan kelompoknya. 1. Tebasan dahsyat menghancurkan bumi dengan pedang besar itu. Kekuatannya sangat menakutkan, hampir setiap serangan memiliki kekuatan untuk dengan mudah memusnahkan seorang seniman bela diri tingkat Dewa Dao. 99 boneka itu bergerak serempak, memaksa Lin Bai dan kelompoknya untuk mundur perlahan. Pedang terbang. Pikir Lin Bai, dan 4 pedang terbang menebas ke depan. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang itu menghantam boneka-boneka itu. Segera, menghasilkan suara seperti logam yang berbenturan. Percikan api beterbangan di mana-mana. Tetapi pedang terbang Lin Bai gagal mengalahkan boneka-boneka itu. Besi ilahi yang begitu keras. Aku ingin tahu dari besi ilahi jenis apa boneka-boneka ini ditempa, pertahanan mereka sangat menakutkan. Mata Lin Bai menyipit karena terkejut. 99 boneka menghalangi jalan mereka, mencegah Lin Bai dan kelompoknya untuk melewatinya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Meng Po, Tetua Liang, dan yang lainnya tampaknya telah mengambil keputusan. Lin Bai, maju. Kita akan menghentikan mereka, kata Qin Yao dan Qiao Mo serentak. Lin Bai menoleh ke belakang melihat kelompok di belakangnya. Kelompok asli yang terdiri dari 100 pendekar tingkat Dewa Dao yang datang ke Laut Air Hitam. Telah dibawa pergi oleh Yi Zian dan Li Juenian, 50 di antaranya mengalihkan perhatian di dalam sarang naga hitam. Lin Bai memimpin 50 sisanya ke dalam sarang naga hitam. Di dalam dunia magma, lebih dari 20 dari mereka terbunuh oleh naga api inti bumi. Bai Yifei bahkan mengorbankan dirinya untuk memancing naga api inti bumi pergi. Setelah akhirnya mencapai ruang di bawah dunia magma, mereka sekarang dihadapkan dengan 99 boneka yang menghalangi jalan mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Qiao Mo dan Qin Yao kembali menyarankan agar mereka menghalangi 99 boneka untuk memberi Lin Bai waktu. Bab 5567 Ruang Material. 99 boneka, yang memegang pedang raksasa, menghalangi jalannya. Lin Bai mencoba beberapa kali untuk menerobos pengepungan dan mencapai istana. Meskipun 99 boneka ini kurang cerdas, mereka bekerja sama dengan sempurna, hampir tidak memberi Lin Bai kesempatan. Pada saat kritis, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya tetap tinggal untuk menghalangi 99 boneka tersebut, menciptakan waktu bagi Lin Bai untuk mencapai istana. Lin Bai tahu ini bukan saatnya untuk ragu-ragu, dan segera memanggil kembali keempat pedang terbangnya. Setelah kalian melihatku memasuki istana, segera mundur, tinggalkan sarang naga hitam, berpencar dan kembali ke sekte. Kita akan bersatu kembali di sekte kita. Lin Bai melangkah ke pedang terbangnya dan bergegas menuju istana melalui celah di antara 99 boneka. Beberapa boneka mencoba menghentikan Lin Bai, tetapi Qiao Mo dan Qin Yao turun tangan tepat waktu, memukul mundur mereka. Dengan upaya gabungan Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, Lin Bai dengan mudah melewati pengepungan 99 boneka. 99 boneka ini tidak terlalu kuat. Jika Lin Bai mau meluangkan waktu, dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, masalahnya adalah menghadapi boneka-boneka ini akan memakan waktu lama. Lin Bai dan rekan-rekannya hanya punya waktu 1 jam. Mereka sama sekali tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untuk boneka-boneka itu. Lin Bai menerbangkan pedangnya, Zisan, ke istana. Gemuruh. Saat Lin Bai mendekati istana,
kekuatan yang sangat dahsyat turun dari langit, menghantam bahunya. Susunan sihir di dalam istana aktif, memancarkan kekuatan surgawi yang mengerikan. Dalam sekejap, kilat menyambar dan api berkobar di atas istana, semuanya menyerang Lin Bai. Hancurkan! Lin Bai meraung, melepaskan serangan pedang menggunakan teknik dao penelan langit, merobek celah di susunan sihir istana. Dia melangkah keluar melalui celah itu, tiba di pintu masuk utama istana. Gerbang istana tertutup rapat, dipenuhi rune dan ukiran yang padat. Serangkaian energi yang kuat berputar di sekelilingnya, seolah membentuk dunia di dalam dunia. Lin Bai memusatkan kekuatannya untuk memecahkan segel di telapak tangannya dan mendorong gerbang hingga terbuka. Di dalamnya, tidak ada aula utama. Sebaliknya, sebuah portal cahaya muncul, seolah mengarah ke ruang yang tidak dikenal. Seperti yang diharapkan, basis sumber daya gerbang langit dan bumi tidak akan mudah ditemukan. Untungnya, kita tidak langsung melepaskan api iblis pengikis tulang di laut air hitam. Jika tidak, bahkan jika api mencapai tempat ini, mereka tidak akan mampu melukai ruang di dalam portal. Tanpa ragu, Lin Bai melangkah maju, sosoknya menghilang ke dalam portal. Melihat Lin Bai memasuki portal, Qin Yao berseru pelan, putra suci Lin Bai telah memasuki istana, mari kita mundur. Segera, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya melirik istana, lalu, tidak lagi terganggu oleh 99 boneka, berbalik dan terbang menuju tanah sarang naga hitam. Di balik dunia portal, itu adalah ruang yang terang dan cerah. Lin Bai muncul di pegunungan, tempat gua-gua tempat tinggal telah diukir di puncak-puncaknya. Lin Bai terbang dan mendarat di salah satu gua tempat tinggal. Melihat ke atas, dia melihat ratusan rak di dalamnya, masing-masing ditumpuk tinggi dengan kantong penyimpanan. Setiap kantong penyimpanan diberi label dengan harta karun yang ada di dalamnya. Lin Bai dengan santai mengambil sebuah kantong penyimpanan, sebuah catatan terlampir bertuliskan, pil peremajaan. Membuka kantong itu, dia mendapati isinya penuh dengan botol obat. Setiap botol berisi 100 pil. Lin Bai memperkirakan secara kasar bahwa ada puluhan ribu botol obat di dalam kantong penyimpanan itu. Betapa banyaknya pil. Dan di dalam gua tempat tinggal ini, ada puluhan ribu kantong penyimpanan lagi seperti yang dipegang Lin Bai yang berisi pil peremajaan. Gambar, sesampainya di tempat ini, Lin Bai menyadari bahwa tempat itu sepi. Awalnya, gerbang surgawi telah mengirimkan seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung untuk menjaga tempat ini. Namun, dengan kedatangan dua pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung, Pan Qing dan Huang Lin, di Laut Hitam, penjaga tersebut ditarik pergi. Karena itu, tempat itu kosong. Sebelumnya, justru karena kehadiran pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung inilah gagak itu tidak berani masuk sembarangan. Lin Bai, kau akhirnya tiba. Saat itu juga, gagak itu merasakan kehadiran Lin Bai dan dengan tergesa-gesa mengepakkan sayapnya lalu terbang mendekat. Lin Bai berkata kepada gagak itu, kau tidak memberitahuku bahwa Taois tua Ma Qiuming juga berada di sarang naga hitam, dan bahwa ada binatang buas purba tingkat buah Dao Tai di dalamnya, yang hampir menyebabkan kehancuran kita semua. Gagak itu melotot dan berkata, ruang ini awalnya dijaga oleh seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo. Aku tidak berani terlalu dekat dengan sarang naga hitam, karena takut ketahuan oleh pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo itu. Tentu saja, aku tidak tahu bahwa ada binatang buas purba di dalam sarang naga hitam. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tidak berdebat lagi dengan gagak itu. Kemudian dia bertanya, aku akan melepaskan api iblis pengikis tulang. Apakah kau sudah mengambil harta karunnya? Gagak itu melotot dan berseru, tidak bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Ada begitu banyak harta karun di sini, sayang sekali jika tidak mengambilnya. Beri aku waktu sebentar, aku akan segera selesai. Setelah mengatakan itu, gagak itu segera mengepakkan sayapnya dan terbang pergi untuk mencari harta karun. Lin Bai memperhatikan punggung gagak itu dan menghela napas pelan. Tepat ketika Lin Bai memasuki ruang ini, dua pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung yang telah ditipu oleh Pan Qing dan Huang Lin segera merasakan sesuatu. Seniman bela diri tingkat buah Dao Luo Agung bernama Wei Jun melemparkan Huang Lin terbang dengan satu pukulan telapak tangan, sambil berkata dingin, Huang Lin, kau curang. Huang Lin terbatuk darah, ekspresinya sedih, aura kematiannya semakin kuat. Dia tertawa dingin, semua hal wajar dalam perang. Dilihat dari ekspresimu, kau pasti sudah merasakan apa yang terjadi di Laut Hitam. Jadi, putra suci Lin Bai telah berhasil. Huang Lin menghela napas dalam-dalam, mengeluarkan napas berat. Putra suci Lin Bai telah berhasil. Bahkan jika aku mati, itu sepadan. Huang Lin menghela napas lega. Wei Jun menggertakkan giginya dan mendengus dingin, berbalik untuk pergi. Tapi Huang Lin tidak membiarkannya lolos, segera menghentikannya. Huang Lin,
Apakah kau benar-benar mencari kematian? Wei Jun meraung. Huang Lin terkekeh, umur orang tua ini sudah terbatas. Jika aku tidak bertindak, aku mungkin bisa bertahan hidup selama 10 tahun lagi. Tapi sekarang setelah aku bertindak, aku takut aku bahkan tidak akan hidup selama 3 bulan lagi. Kalau begitu, kenapa tidak kubawa kau ke neraka saja? Ekspresi Huang Lin benar-benar gila. Seketika itu, auranya melonjak liar, tubuhnya yang layu dan kurus dengan cepat menjadi berisi, rambut putihnya dengan cepat berubah menjadi hitam, dan wajahnya kembali bersemangat. Dalam sekejap, Huang Lin tampak mengalami ledakan energi terakhir, kembali ke wujud mudanya. Huang Lin, kau sebenarnya. Wei Jun terkejut melihat keadaan Huang Lin, kau benar-benar membakar buah daomu. Huang Lin kembali ke penampilan mudanya, penuh dengan kekuatan. Dia tertawa, lebih baik muda. Tubuhmu selalu penuh kekuatan. Tidak seperti aku barusan, bahkan dengan kekuatan kultivator alam buah dao Luo Agung, aku merasa benar-benar tak berdaya hanya dengan mengalirkan energi kultivasiku. Wei Jun, ayo, lawan aku. Ini akan menjadi pertempuran terakhirku. Huang Lin melompat ke udara, melayangkan pukulan yang menembus langit dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan langit, dan melesat langsung ke arah Wei Jun. Bab 5568 Api Iblis Pengikis Tulang. Gemuruh. Di atas laut cermin air, dalam kegelapan malam, awan gelap berkumpul di langit, dan kilat saling berjalin di dalamnya. Di laut, angin bertiup kencang dan awan mengepul, dengan gelombang yang menjulang ribuan kaki tingginya. Dua sosok, yang tampak seperti makhluk ilahi, berdiri dengan bangga di antara awan gelap dan kilat, saling menatap tajam. Dengan setiap kilatan kilat, keduanya berbenturan dengan sengit. Sebuah pukulan bertabrakan. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar, dampaknya menyapu puluhan ribu mil. Ribuan gelombang menerjang, menyebar ke segala arah. Seluruh laut cermin air bergetar hebat. Bahkan dari jarak ratusan ribu mil, fluktuasi kekuatan kedua alam buah dao Luo Agung ini dapat dirasakan dengan jelas. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Hanya berlangsung beberapa saat, dan hanya 9 gerakan. Setelah 9 gerakan, awan gelap menghilang, kilat mereda. Angin kencang berhenti, dan gelombang tenang. Huang Lin, seorang ahli tingkat buah Luo Dao Agung dari Sekte Air Surgawi, turun dengan anggun dari langit. Berdiri di atas sebuah pulau terpencil, tubuh Huang Lin yang dulunya muda tampak menua. Rambutnya memutih, dan energi vitalnya melemah. Senyum tipis teruk di bibir Huang Lin saat ia menatap matahari terbit di atas laut yang jauh, matanya berkabut. Dimandikan sinar matahari keemasan, matanya kehilangan kilau, dan kekuatan hidupnya lenyap. Dia adalah ahli tingkat buah Luo Dao Agung pertama yang gugur sejak pertempuran antara Sekte Air Surgawi dan Gerbang Surgawi dimulai. Tepat saat itu, Wei Jun melangkah keluar dari kehampaan, berlumuran darah, tulangnya hancur. Lengannya terkoyak, hanya menyisakan luka berdarah di bahunya. Dia menatap dingin Huang Lin yang telah meninggal di pulau terpencil itu, matanya dipenuhi amarah, sialan. Semangat bertarung Huang Lin yang tua itu benar-benar hebat. Jika bukan karena beberapa harta penyelamat nyawa yang kumiliki, aku pasti sudah diseret ke mata air kuning hari ini. Meskipun Wei Jun tidak terbunuh oleh Huang Lin, dia terluka parah dan membutuhkan 10 atau 20 tahun untuk pulih. Terutama karena kedua lengannya terputus, dibutuhkan waktu untuk menyambung kembali anggota tubuh tersebut. Saat itu, Wei Jun mengirimkan suaranya, berkata, Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, telah memasuki ruang harta karun di bawah sarang naga hitam. Aku terluka parah akibat pertarungan putus asa Huang Lin dan tidak dapat membantunya. Mohon kirimkan tokoh-tokoh kuat lainnya dari sekte ke sarang naga hitam segera. Setelah mengirimkan suaranya, Wei Jun melangkah dan menghilang di atas laut cermin air. Di bawah sarang naga hitam, Lin Bai berdiri di ruang ini, menunggu sebentar. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan penghalang ruang ini mulai bergetar hebat, seolah-olah ada makhluk kuat yang merobek ruang dari luar. Gelombang kekuatan dari alam buah Dao Luo Agung, seperti kekuatan surga, menyelimutinya. Gagak, Lin Bai buru-buru berteriak. Dalam sekejap, seekor gagak muncul di bahu Lin Bai seperti anak panah hitam. Pergi, gagak itu berteriak. Lin Bai segera membuka kotak harta karun dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia berbalik dan berlari. Kotak harta karun itu jatuh ke tanah, dan api kecil di dalamnya menyebar dengan liar, seketika mengubah gua menjadi abu. Api terus menyebar, mengubah ruang menjadi lautan api hampir dalam sekejap mata. Sebuah dentuman keras bergema dari atas ruang. Ruang terkoyak, dan seorang lelaki tua, yang memancarkan kekuatan kultivator alam buah Dao Luo Agung, masuk. Pakar Luo Agung ini melirik ke bawah, api iblis pemakan tulang telah menyebar, mengubah seluruh gua menjadi abu. Tidak bagus. Itu api iblis pemakan tulang.
Sebagai pakar alam buah Dao Luo Agung, dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan bahkan telah melakukan perjalanan melalui alam iblis di masa mudanya. Dia tentu saja pernah mendengar tentang kekuatan api iblis pemakan tulang. Gambar, api ini adalah salah satu api spiritual langit dan bumi. Tidak ada yang dapat menahan apinya, tidak ada yang dapat lolos dari kobarannya. Bahkan jika jatuh ke kehampaan, ia akan berubah menjadi lautan api. Lin Bai melepaskan api iblis pengikis tulang di ruang ini, dengan cepat membakar gunung dan gua di dalamnya menjadi abu. Karena ruang ini secara paksa dirobek oleh ahli Grand Luo ini, api iblis pengikis tulang mengalir keluar melalui retakan. Hancurkan! Ahli buah Dao Grand Luo dari Sekte Langit dan Bumi ini, yang datang untuk memberikan dukungan, jelas tidak ingin melihat sumber daya yang telah ditimbun Sekte Langit dan Bumi selama bertahun-tahun hancur. Dia segera mengaktifkan kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai-nya, mencoba untuk menghancurkan dan memusnahkan api iblis pengikis tulang. Namun, kekuatannya sama sekali tidak mampu menghentikan penyebaran api iblis pengikis tulang. Sialan, dia meraung. Seketika, tatapannya bergeser, menyaksikan Lin Bai bergegas keluar dari ruang ini dan menghilang tanpa jejak. Lin Bai, tetap di sini untukku. Karena dia tidak bisa menyelamatkan sumber daya dan ramuan spiritual ini, setidaknya dia harus meninggalkan si pembakar untuk memberi penjelasan kepada sekte. Lin Bai sangat beruntung setelah tiba di alam iblis. Ketika dia berada di alam Dao, dia diburu oleh seorang ahli Dao Venerable. Di alam Dewa Dao, dia diburu oleh seorang pendekar alam buah Dao Tai. Sekarang, meskipun dia masih berada di alam Dewa Dao, para pengejarnya telah berubah menjadi seorang ahli alam buah Dao Daluo. Betapa menakutkannya kekuatan seorang ahli alam buah Dao Daluo. Dengan satu langkah, ruang yang sebelumnya hangus oleh api iblis pemakan tulang menjadi sangat rapuh, dan hancur di bawah kakinya. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat melonjak ke arah punggung Lin Bai. Pada saat kritis ini, sosok Lin Bai terbang ke depan, melewati portal dan muncul di dalam istana bawah tanah sarang naga hitam. Segera setelah itu, portal di belakangnya hancur, dan api iblis pemakan tulang melonjak keluar. Lin Bai, lari. Seekor gagak berteriak ketakutan. Teknik pengendalian pedang. Dengan sebuah pikiran, Lin Bai menaiki pedang terbangnya dan melesat keluar saat api iblis pemakan tulang mengejarnya. 99 boneka penjaga istana bawah tanah masih berada di dalam. Merasakan kehadiran Lin Bai, mereka segera menyerang, mengacungkan pedang raksasa mereka. Lin Bai mengabaikan mereka, bergerak lincah di antara mereka. Detik berikutnya, api iblis pengikis tulang menyembur keluar, menelan 99 boneka dan langsung mengubahnya menjadi abu. Tanpa menoleh ke belakang, Lin Bai terbang keluar dari sarang naga hitam. Dalam sekejap, Lin Bai keluar dari istana bawah tanah, muncul dari kawah gunung berapi, langsung menuju cakrawala tanpa berhenti. Lin Bai, jangan lari. Kau anjing dari Sekte Air Surgawi, berhenti jika kau berani. Para prajurit gerbang surgawi di sarang naga hitam meraung melihat cahaya pedang Lin Bai. Detik berikutnya, gunung berapi berdenyut, meletus dengan api iblis pengikis tulang yang dahsyat. Dalam sekejap lautan api menyebar, semua prajurit Sekte Langit dan Bumi di sarang naga hitam terbakar menjadi abu, hancur menjadi debu. Para prajurit ini bahkan tidak sempat mengucapkan permohonan ampun. Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, menuju ke tepi laut air hitam. Kemudian dia mengeluarkan token komunikasinya dan berkata, misi selesai. Mundur segera. Pesan itu dikirim. Pada saat yang sama, medan perang buah Dao Tai dan medan perang buah Dao Daluo di laut air hitam menerima pesan Lin Bai. Tanpa sepatah kata pun, mereka serentak melepaskan diri dari lawan dan berbalik untuk melarikan diri. Rencana untuk menyerbu laut air hitam dan membakar basis perbekalan Sekte Langit dan Bumi tampaknya telah berhasil. Sekarang tinggal dilihat seberapa terampil murid-murid Sekte Air Surgawi di Laut Air Hitam, dan berapa banyak yang dapat melarikan diri. Bab 5569 Lautan Api. Saat ini, kekacauan melanda Laut Air Hitam. Dua kultivator kuat di alam buah Dao Luo Agung terlibat dalam pertempuran sengit, menciptakan gelombang menjulang yang menakutkan banyak seniman bela diri, membuat wajah mereka pucat pasi. Pertempuran antara 27 ahli alam buah Dao Tai dari Sekte Air Surgawi dan Gerbang Langit dan Bumi menyebabkan ribuan kaki gelombang muncul di Laut Cermin Air. Dan pada saat itu juga, kobaran api menjulang tiba-tiba meletus di sekitar sarang naga hitam yang gelap. Pilar api melesat ke langit, terlihat jelas oleh para seniman bela diri ratusan ribu mil jauhnya. Api iblis pengikis tulang melonjak keluar dari sarang naga hitam, menyebar dengan cepat di permukaan air seolah-olah itu adalah minyak. Kemanapun api iblis itu lewat, semuanya berubah menjadi abu. Air laut menguap dengan kecepatan yang terlihat, naik ke langit. Tepat di depan lautan api yang menyebar,
Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Setelah transmisi suara Lin Bai dikirimkan, semua ahli buah Dao Tai yang bertarung di Laut Hitam menerima berita itu secara bersamaan. Tanpa berkata apa-apa, mereka serentak memukul mundur lawan mereka dan melarikan diri. Pan Qing, setelah memukul mundur lawan-lawannya, tertawa, masalahnya sudah selesai, aku pamit. Dengan itu, Pan Qing berbalik dan pergi. Ahli Grand Luo dari Gerbang Langit dan Bumi tercengang, agak bingung mengapa Pan Qing pergi begitu tiba-tiba. Kemudian, ahli buah Dao Grand Luo ini tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa api iblis pemakan tulang, yang menyebar dari sarang naga hitam, telah mencapai daerah laut ini. Api iblis pemakan tulang, ekspresi ahli buah Dao Grand Luo berubah drastis, dan dia buru-buru mundur. Tepat saat itu, ruang hampa di atasnya hancur, dan seorang seniman bela diri yang sangat berantakan muncul di belakangnya. Persediaan telah rusak. Apa? Pan Qing dan Huang Lin sedang mengalihkan perhatianmu ke depan, sementara Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi, menyusup ke sarang naga hitam dan melepaskan api iblis pemakan tulang, membakar semua persediaan. Ini, baru kemudian dia menyadari mengapa Pan Qing dan Huang Lin sengaja muncul di Laut Air Hitam. Pada saat ini, para murid Sekte Langit dan Bumi yang bergegas dari garis depan untuk memperkuat mereka juga tiba di Laut Air Hitam. Melihat api iblis pemakan tulang menyebar, mereka buru-buru mundur. Di kapal induk Sekte Langit dan Bumi, mata pemimpin sekte itu berkilat saat dia menatap Laut Air Hitam, yang sekarang menjadi lautan api, tatapannya semakin tajam. Saat itu, para ahli alam buah Dao Luo Agung yang menjaga Laut Air Hitam, 12 ahli alam buah Dao Tai, dan Ma Qiuming semuanya tiba di kapal induk. Wei Jun, yang telah kehilangan kedua lengannya, juga berada di kapal induk. Pemimpin Sekte Gerbang Langit dan Bumi mengepalkan tinjunya, menahan amarahnya, dan bertanya dengan dingin, apa sebenarnya yang terjadi. Wei Jun menjawab dengan dingin, dua ahli tingkat buah Dao Luo Agung dari Sekte Air Surgawi, Huang Lin dan Pan Qing, datang bersama-sama. Awalnya kami mengira mereka adalah kekuatan utama, tetapi tanpa diduga, Pan Qing dan Huang Lin hanya mengalihkan perhatian kami. Yang benar-benar bertindak adalah Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi. Aku dipancing oleh Huang Lin, dan Pan Qing memancing leluhur lain. Mereka memimpin 15 ahli tingkat buah Dao Tai ke Laut Air Hitam, menahan kami. Pasukan elit Sekte Air Surgawi, yang dipimpin oleh Lin Bai, menyapu sarang naga hitam seperti angin puting beliung, melepaskan api iblis pengikis tulang, membakar semua sumber daya hingga menjadi abu. Wei Jun melaporkan peristiwa yang terjadi di Laut Air Hitam secara detail. Setelah mendengar ini, banyak tetua Gerbang Langit dan Bumi semuanya ketakutan. Sumber daya di Laut Air Hitam merupakan basis sumber daya penting bagi Gerbang Langit dan Bumi di Laut Cermin Air. Gambar, tempat ini mendukung pertempuran besar Sekte Langit dan Bumi di Laut Cermin Air. Berapa banyak persediaan itu? Cukup untuk menopang pengeluaran Sekte Langit dan Bumi di Laut Cermin Air selama 3 bulan. Ini lebih dari seluruh fondasi Sekte Air Surgawi. Sekarang Laut Air Hitam telah berubah menjadi lautan api. Mulai besok, semua murid Sekte Langit dan Bumi yang terluka tidak akan memiliki obat spiritual untuk mengobati mereka. Meskipun keluarga Qian dari ibu kota mengirimkan persediaan ke Laut Cermin Air setiap hari, ini tidak sebanding dengan kecepatan Sekte Langit dan Bumi mengonsumsi sumber daya di Laut Cermin Air. Terlebih lagi, meskipun sumber daya yang dijual oleh keluarga Qian diangkut dengan sangat cepat, harganya sangat mahal. Jika Sekte Langit dan Bumi kehabisan persediaan sendiri dan hanya bergantung pada pembelian pil dan obat spiritual dari keluarga Qian, fondasi Sekte Langit dan Bumi akan terkuras dalam waktu kurang dari 10 hari. Sialan, Sekte Langit dan Bumi menggertakkan gigi dan meraung. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar, menyebabkan area laut dalam radius 10 mil hancur berkeping-keping. Gelombang setinggi 10.000 kaki menjulang ke langit. Pada saat ini, Ma Qiuming menatap Wei Jun dan bertanya, leluhur Wei Jun, di mana lengannya? Baru kemudian yang lain menyadari bahwa lengan Wei Jun hilang, hanya menyisakan tunggul yang berdarah. Wei Jun berkata pelan, Huang Lin, seorang ahli alam buah Dao Luo Agung dari Sekte Tianshui, datang untuk bertarung denganku sampai mati. Mengetahui umurnya pendek dan serangannya hari ini akan berarti kematiannya, dia membakar buah daunnya selagi masih bernapas, mengaktifkan teknik rahasia untuk memulihkan kondisi puncaknya dan bertarung denganku sampai mati, mencoba menyeretku bersamanya. Untungnya, aku memiliki beberapa harta, yang memungkinkanku bertahan sampai teknik rahasia Huang Lin berakhir, sehingga aku bisa melarikan diri. Huang Lin sudah mati, kata Wei Jun pelan. Huang Lin mati. Banyak murid Sekte Langit dan Bumi terkejut. Itu adalah seorang ahli bela diri alam buah Dao Luo Agung. Jatuhnya seorang ahli Luo Agung bukanlah hal sepele.
Ma Qiuming menggelengkan kepalanya sedikit, menangkupkan tangannya, dan berkata kepada pemimpin Sekte Langit dan Bumi, "Pemimpin Sekte, menurut pendapat saya yang rendah hati, Sekte Air Surgawi tampaknya mengetahui tata letak kita di Laut Hitam. Mereka tampaknya tahu bahwa kita memiliki dua pendekar tingkat buah Dao Luo Agung yang menjaga Laut Hitam, jadi mereka juga mengirim dua pendekar tingkat buah Dao Luo Agung. Selain itu, kedua ahli tingkat buah Dao Luo Agung dari Sekte Air Surgawi tidak datang bersamaan. Huang Lin tiba lebih dulu dan memancing leluhur Wei Jun, kemudian Pan Qing sekali lagi memimpin lebih dari 10 pendekar tingkat buah Dao Tai untuk menyerang, memberi kita ilusi bahwa tim yang dipimpin oleh Pan Qing adalah kekuatan utama serangan mendadak Sekte Air Surgawi di Laut Hitam. Oleh karena itu, leluhur yang menjaga pangkalan persediaan keluar dari pangkalan persediaan untuk melawan Pan Qing. Sekte Air Surgawi mengetahui segala sesuatu tentang Laut Hitam, terutama tata letak kita di Laut Hitam, mereka sangat memahaminya. Ma Qiuming berkata dengan tenang, lagi pula, sementara Pan Qing dan Huang Lin menarik perhatian dua pendekar tingkat buah Luo Dao Agung dari sekte kita, Lin Bai datang menuju sarang naga hitam hampir tanpa ragu-ragu. Sampai saat ini, jumlah orang yang tahu bahwa sarang naga hitam adalah basis pasokan kita di Laut Hitam, pasti tidak lebih dari 10 orang. Lin Bai, bagaimana kau mengetahuinya? Ma Qiuming dengan cermat menganalisis situasi saat ini. Dia sangat bingung dengan fakta bahwa Sekte Tianshui memiliki pemahaman yang begitu jelas tentang situasi di Laut Hitam. Bahkan ketika Gerbang Langit dan Bumi mengaktifkan formasi penakluk iblis 8 Vajra, mereka telah siap dan menggunakan teknik pedang terlarang mereka untuk menerobos pengepungan. Master Gerbang Langit dan Bumi menyipitkan matanya, melirik Ma Qiuming, dan berkata dengan suara rendah, "Tetua Ma, apakah Anda mengatakan bahwa kita memiliki mata-mata dari Sekte Tianshui di dalam Gerbang Langit dan Bumi kita? Memberikan informasi intelijen tentang Laut Hitam kepada Sekte Tianshui." Bab 5570, Perang atau Damai. Para tetua berpangkat tinggi dari Sekte Langit dan Bumi berdiri di atas kapal utama, menatap lautan air hitam yang diliputi api iblis korosif. Mereka merasa sangat tak berdaya. Api iblis korosif ini termasuk di antara api spiritual yang paling dominan di alam iblis. Bahkan sedikit saja darinya akan langsung mengubah seorang pendekar bela diri tingkat Dewa Dao menjadi abu, seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai akan terbakar menjadi abu, hanya seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo yang nyaris tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Api iblis korosif mengamuk di lautan cermin air. Para pendekar bela diri Sekte Langit dan Bumi yang ditempatkan di lautan air hitam dengan cepat mundur. Awalnya, lautan air hitam menampung 100.000 pendekar bela diri Sekte Langit dan Bumi, tetapi pada saat mereka semua mundur, hanya sedikit lebih dari 10.000 yang tersisa. Sebagian besar lainnya telah binasa dalam api iblis korosif. Ma Qiuming menghela napas pelan, Sekte Tianshui pasti sudah mempersiapkan diri. Mereka tahu segalanya tentang pertahanan kita di Laut Hitam, bahkan di mana persediaan kita disimpan. Sekte Langit dan Bumi kita memiliki mata-mata di dalam Sekte Tianshui, dan Sekte Tianshui juga memiliki mata-mata di dalam Sekte Langit dan Bumi kita. Ma Qiuming pada dasarnya yakin bahwa ada mata-mata yang memberikan informasi intelijen kepada Sekte Tianshui. Jika tidak, Sekte Tianshui tidak akan bisa menemukan sarang naga hitam dengan mudah. Ma Qiuming melanjutkan, jika dipikirkan dengan saksama, dari kemunculan Huang Lin di Laut Hitam hingga serangan Lin Bai ke sarang naga hitam dan pelepasan api iblis pengikis tulang, hanya sekitar 1 jam berlalu. Bahkan jika mereka membuang 1 detik lagi, mereka tidak akan berhasil. Jelas, rencana mereka sangat jelas, dan mereka telah menghitung kerangka waktu yang tepat. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tetua Ma, saya mempercayakan masalah ini kepada Anda. Selidiki secara menyeluruh. Cari tahu siapa mata-mata ini. Setelah ditemukan, tanpa memandang posisi atau tingkat kultivasi mereka di dalam sekte, hukum mereka tanpa ampun. Sampaikan perintah untuk segera mencari dan menangkap murid-murid Sekte Air Surgawi yang telah menyusup ke Laut Hitam. Terutama Lin Bai. Petik 2. Tangkap Lin Bai, dan akan ada hadiah besar." Pemimpin Sekte Langit dan Bumi meraung dengan suara serak. Setelah insiden di Laut Hitam, pemimpin Sekte Langit dan Bumi memimpin ratusan ribu murid Sekte Langit dan Bumi kembali dari garis depan untuk memberikan bala bantuan. Tetapi ketika mereka tiba di Laut Hitam, tempat itu telah berubah menjadi lautan api. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi hanya bisa melampiaskan semua amarahnya pada Lin Bai. Dia meraung, Lin Bai dan yang lainnya melepaskan api iblis pengikis tulang. Mereka pasti tidak akan bisa merebut kembali Sekte Air Surgawi secepat itu, mereka pasti masih ada di sekitar sini. Temukan dia. Semua kultivator alam buah Dao Tai, pergi. Kita harus menangkap Lin Bai. Aku akan mencabik-cabik Lin Bai.
Wajah pemimpin sekte itu berkerut karena amarah, urat-uratnya menonjol saat dia meraung berulang kali. Baik, Tuan. Banyak tetua Tai dari Sekte Langit dan Bumi membungkuk dengan hormat, dan murid-murid lainnya segera berpencar. Mereka memulai pencarian menyeluruh untuk keberadaan Lin Bai di luar Laut Air Hitam. Namun, Ma Qiuming tidak pergi. Setelah para tetua alam buah Dao Tai lainnya pergi, hanya 4 pendekar bela diri alam buah Dao Daluo yang tersisa, bersama dengan Ma Qiuming dan pemimpin sekte. Ma Qiuming berbisik kepada pemimpin Sekte Langit dan Bumi, pemimpin sekte, di bawah kekuatan api iblis pengikis tulang, sumber daya di Laut Air Hitam telah hancur total. Tanpa sumber daya ini, sekte tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran besar di Laut Cermin Air. Jika kita hanya mengandalkan pembelian ramuan dari keluarga Qian, kita hampir tidak bisa bertahan 10 hari hingga setengah bulan, tetapi bahkan jika kita akhirnya mengalahkan Sekte Air Surgawi, fondasi Sekte Langit dan Bumi akan terkuras, dan vitalitasnya akan sangat rusak. Jadi, bertarung atau berdamai. Mohon ambil keputusan secepat mungkin, pemimpin sekte. Ma Qiuming menjelaskan implikasi pentingnya. Dalam perang apapun, hal terpenting adalah perbekalan. Gambar, di alam iblis, elemen terpenting dalam perang adalah ramuan ajaib dan senjata ilahi. Laut Hitam telah menjadi abu, dan semua sumber daya Sekte Langit dan Bumi telah hancur. Jika perang pecah besok, murid-murid Sekte Langit dan Bumi akan kembali ke belakang dengan luka parah, tanpa ramuan penyembuhan. Dalam 3 hari, kekuatan tempur murid-murid Sekte Langit dan Bumi akan melemah secara signifikan. Bagaimana mungkin para prajurit mereka, yang pergi ke garis depan dengan luka parah, dapat mengalahkan murid-murid Sekte Air Surgawi yang telah beristirahat dan pulih? Master Sekte Langit dan Bumi menggertakkan giginya, tatapannya tegas, dan berkata, Sekte Air Surgawi mengambil taktik berisiko, mengirim 2 prajurit alam buah Dao Luo Agung dan lebih dari 10 prajurit alam buah Dao Tai untuk melancarkan serangan mendadak ke Laut Hitam. Meskipun mereka berhasil, ini cukup untuk menunjukkan bahwa Sekte Air Surgawi sudah dalam keadaan genting. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk memusnahkan Sekte Air Surgawi. Kita tidak boleh mundur, kata Ma Qiuming. Namun, persediaan pemimpin sekte sudah habis terbakar. Jika kita terus bertahan, itu juga tidak akan baik untuk sekte. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi berkata dingin, oleh karena itu, saya telah memutuskan, besok, setelah pertempuran dimulai, akan menjadi pertempuran penentu dengan Sekte Air Surgawi. Pertempuran besok akan menentukan hasil perang ini. Mata Ma Qiuming menyipit mendengar ini, dan akhirnya dia mengangguk sedikit. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi tahu betul bahwa dengan persediaan Laut Air Hitam yang telah habis terbakar, terus memperpanjang pertempuran dengan Sekte Air Surgawi akan menempatkan Sekte Langit dan Bumi pada posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, mereka hanya akan diseret oleh Sekte Air Surgawi sampai mereka benar-benar kehabisan persediaan dan sumber daya. Dan kemudian menyelinap pergi dari Laut Cermin Air dengan memalukan. Tetapi sekarang, Sekte Langit dan Bumi telah mengerahkan begitu banyak upaya dalam persiapannya di Laut Cermin Air, dan Sekte Air Surgawi sudah dalam keadaan genting. Bagaimana mungkin pemimpin Sekte Langit dan Bumi mau mundur sekarang? Selain itu, Sekte Langit dan Bumi telah melakukan persiapan yang ekstensif untuk pertempuran hari ini, dan banyak metodenya belum digunakan. Pertempuran penentu besok akan menjadi perlawanan terakhir yang putus asa bagi Sekte Langit dan Bumi. Pertempuran besok akan menentukan hasil perang ini, dan juga apakah Sekte Air Surgawi akan hancur. Tapi Lin Bai saat ini tidak menyadari semua ini, karena dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Wus, Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, dengan cepat melesat keluar dari Laut Air Hitam. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa api iblis pengikis tulang telah membakar Laut Air Hitam, mengubahnya menjadi lautan api. Kobaran api yang membumbung tinggi menerangi separuh langit. Banyak pendekar bela diri tewas dan berteriak ke Stong Kuan di dalam lautan api. Api yang sangat dahsyat. Lin Bai mendesah pelan, matanya dipenuhi teror. Gagak itu melengkungkan paruhnya dan berkata, tidak ada yang istimewa. Api iblis pengikis tulang biasa bahkan tidak dianggap sebagai api yang sangat dahsyat di alam iblis. Api iblis pengikis tulang hanya dapat membunuh pendekar bela diri di bawah alam buah Dao Luo Agung, bahkan kultivator buah Dao Luo Agung pun hampir tidak dapat bertahan hidup. Api terkuat di alam iblis, kau bahkan belum pernah melihatnya. Itu adalah api yang dapat membakar bahkan makhluk abadi. Itu benar-benar menakutkan. Api yang dapat membakar bahkan makhluk abadi. Mata Lin Bai melebar karena terkejut. Dia kemudian bertanya, kau sudah melihatnya? Gagak itu melengkungkan paruhnya dan berkata, aku adalah burung ilahi paling cemerlang dan perkasa di dunia. Apa yang belum pernah kulihat? Lin Bai bertanya lagi, apakah kau benar-benar membakar bahkan seorang abadi? Gagak itu memiringkan kepalanya, tenggelam dalam pikiran.
Melihat bahwa gagak itu tidak menjawab, Lin Bai tahu bahwa ia telah kembali tenggelam dal. Pikiran. Segera, Lin Bai mengabaikan gagak itu, berbalik, menaiki pedang terbangnya, dan terbang pergi, bersiap untuk kembali ke Sekte Air Surgawi. Namun, pada saat itu, Lin Bai merasakan bahwa murid-murid Sekte Langit dan Bumi telah melancarkan pencarian menyeluruh di wilayah laut ini.